Sadar nggak sih kalian, setiap kali Portugal menang di Piala Dunia, yang paling rame bukan cuma fans Portugal, tapi timeline media sosial juga langsung berubah jadi arena perang. Ada yang merayakan, ada yang memuji permainan Portugal, ada yang mulai menghitung peluang juara, dan tentu saja muncul lagi perdebatan klasik Ronaldo versus Messi. Kemenangan Portugal atas Kroasia kali ini benar-benar bikin banyak orang mulai berpikir, jangan-jangan ini bukan sekedar kemenangan biasa. Jangan-jangan ini adalah pertanda bahwa Portugal sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Karena kalau melihat sejarah seperti ada kutukan ya kan dalam tanda kutip, atau mungkin lebih tepat disebut tradisi yang cukup menarik. Tim yang ingin menjadi juara dunia seolah harus lebih dulu menyingkirkan Kroasia. Apakah Portugal sedang mengikuti jejak itu? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, Portugal memang menang dengan skor tipis. Tetapi kemenangan ini jauh lebih besar daripada sekedar angka di papan skor. Mereka menghadapi salah satu negara yang selama hampir 10 tahun terakhir selalu menjadi batu sandungan tim-tim besar. Kroasia mungkin tidak lagi memiliki generasi emas sekuat beberapa tahun lalu ya kan. Tetapi DNA mereka itu loh belum berubah. Mereka tetap disiplin, tetap sabar, tetap nyaman bermain tanpa bola. Dan yang paling berbahaya, mereka hampir selalu membuat lawan frustasi. Mak, gila nggak? Kita sudah berkali-kali melihat ya bagaimana Kroasia mampu menyeret pertandingan hingga adu penalti. Mereka membuat tim besar kehilangan kesabaran. Mereka memancing lawan melakukan kesalahan. Namun Portugal berhasil melewati semua ujian. Aku melihat ada sesuatu yang paling menarik di sini. Bukan hanya kemenangan mereka, melainkan cara mereka menang itu loh. Portugal tampil lebih sabar dibanding biasanya. Sadarnya kalian? Tidak terburu-buru, tidak panik ketika Kroasia mulai menekan dan unggul lebih dulu. Ronaldo dan kawan-kawan tahu kapan harus menguasai bola, mereka tahu kapan harus mempercepat tempo, dan mereka tahu kapan harus bermain sederhana. Inilah Portugal yang berbeda, teman-teman. Kalau kita bicara kandidat juara dunia ya, biasanya ada satu pertanyaan sederhana. Bisakah mereka menang ketika tidak bermain sempurna? Jawabannya Portugal sudah menunjukkannya. Tim juara tidak harus menang dengan 5 sampai 6 gol ya kan? Justru banyak calon juara lahir dari pertandingan seperti ini. Pertandingan yang sulit, pertandingan yang membuat pemain harus berpikir, pertandingan yang menguji mental. Portugal berhasil melewati itu semua. Dan itu yang membuat banyak orang mulai memasukkan mereka sebagai kandidat juara Piala Dunia 2026. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, fix fans Argentina. Aku yakin fans Messi senam jantung ya, hampir saja pulang ya kan. KPPRD benar-benar top banget ini. Sangat-sangat menyulitkan Argentina dan membuat Messi dan kawan-kawan frustasi. Kalau sampai adu penalti, aku yakin kali KPPRD ini menang. Nah, teman-teman, ada satu fakta yang cukup menarik. Tahu nggak apa? Coba deh kita mundur ke beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya.
Tahun 2018, kan, Prancis bertemu Kroasia di final. Prancis menang kan? Dan akhirnya menjadi juara dunia. 4 tahun kemudian, Argentina juga harus melewati Kroasia. Bahkan mereka menang meyakinkan di semifinal. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Argentina mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar. Itu kebetulan bisa jadi sih. Tetapi pola seperti ini selalu menarik untuk dibahas, teman-teman. Karena Kroasia bukan cuma lawan biasa loh. Mereka adalah tim yang sering menghancurkan mimpi kandidat juara. Brazil pernah merasakannya, begitu juga Inggris, Belanda pun demikian, Jepang pun pernah menjadi korban. Betul nggak? Mengalahkan Kroasia berarti Anda berhasil melewati salah satu ujian mental tersulit di turnamen akbar ini. Dan sekarang Portugal sudah melakukannya, teman-teman. Jadi apakah itu otomatis membuat mereka pasti juara? Tentu tidaklah, ya kan. Sepak bola tidak sesederhana itu. Tetapi kemenangan seperti ini sering menjadi fondasi kepercayaan diri sebuah tim. Yang membuat Portugal semakin berbahaya justru keseimbangan skuad mereka. Mereka tidak lagi bergantung pada satu pemain. Bukan seperti tim yang 4 tahun lalu jadi juara, ya kan. Kalau pensiun kaptennya itu, wah udah selesai lah. Kalau dulu semua orang selalu menunggu keajaiban Cristiano Ronaldo, sekarang ancaman datang dari mana-mana. Lini tengah mereka mampu mengontrol ritme, sayap mereka cepat, back mereka nyaman membangun serangan. Pergantian pemain juga tidak membuat kualitas permainan turun drastis. Inilah ciri khas tim juara, teman-teman. Kalau nggak setuju, silakan komen di bawah. Portugal bukan sekedar memiliki 11 pemain hebat, tetapi memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Pasti banyak yang nanya kan, lalu gimana dengan Cristiano Ronaldo gitu kan? Banyak orang hanya melihat usianya. Padahal yang paling penting bukan lagi seberapa cepat ia berlari, melainkan pengaruhnya itu, teman-teman. Ronaldo kini seperti kompas bagi Portugal. Ia membuat pemain muda percaya diri, ia menjaga mental tim tetap hidup, dan pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli. Justru ketika Portugal dipenuhi pemain-pemain muda bertalenta, kehadiran Ronaldo menjadi pelengkap yang sangat berharga. Namun, perjalanan Portugal masih sangat panjang. Di fase berikutnya, mereka akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Di babak 16 besar, mereka akan bertemu Spanyol. Dan di babak selanjutnya, kalau lolos ya, kemungkinan bertemu Amerika Serikat ataupun Belgia. Bahkan di babak semifinal ataupun final ya, masih ada tim-tim kuat seperti Prancis, Brazil, Inggris, hingga Argentina. Artinya, kemenangan atas Kroasia hanyalah langkah pertama, teman-teman. Belum ada yang dimenangkan. Justru sekarang tekanan mulai datang. Semua tim akan melihat Portugal sebagai ancaman nyata. Dan disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Bang, jadi menurut abang gimana? Siapa yang paling hebat? Ronaldo atau Messi? Perdebatan ini nggak bakal habis. Setiap kali Portugal menang, media sosial hampir pasti rame, betul kan? Sebagian orang membandingkan prestasi Ronaldo dan Messi di kancah internasional. Padahal loh ya, sepak bola jauh lebih besar daripada perdebatan dua legenda ini. Messi sudah mengukir sejarahnya, Ronaldo juga sedang berusaha menulis bab terakhir yang luar biasa. Kalau melihat performa Portugal sejauh ini, teman-teman, jujur sih, mereka memang layak disebut sebagai
salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Mereka punya kedalaman skuad, punya keseimbangan, punya pengalaman, dan kini mereka juga punya kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan penting atas Kroasia. Apakah ini pertanda Portugal akan mengangkat trofi? Belum tentu juga ya kan. Tetapi kalau ada satu tim yang pantas membuat para pesaing mulai waspada, Portugal adalah jawabannya. Dan jika mereka benar-benar mampu mengikuti jejak Prancis pada 2018 dan Argentina pada tahun 2022, maka kemenangan dramatis atas Kroasia bisa menjadi pertandingan yang paling diingat oleh Ronaldo dan kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Portugal memang calon juara terkuat Piala Dunia 2026 atau justru masih ada tim lain yang lebih pantas mengangkat trofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.